Seberapa banyak pun duit yang lu punya, misalkan lu punya duit 10 juta, atau lu punya duit 50 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan miliaran, lu semua harus tahu yang namanya piramida finansial ini. Karena ini akan menjadi fondasi yang sangat baik sebelum lu memulai investasi dan juga menjadi fondasi yang baik untuk lu alokasikan uang lu. Yang pertama, lu itu harus tahu paling bawah itu hutang. Jadi kalau misalkan lu ada hutang sama orang, sama temen, sama keluarga, sama kerabat, jangan dilupain. Harus dibayar. Jadi kalau utang udah lu cek, kita kasih tik ya, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Karena kalau misalkan lu sekarang ngaku, wah lu investasi saham, lu investasi kripto, lu investasi reksadana, lu ngaku lu punya duit miliaran di portofolio lu, padahal ternyata utang lu itu di mana-mana. Ini sama aja bohong, artinya lu minus dong. Ngapain lu investasi kalau misalkan yang bawa-bawa aja belum beres? Setelah itu, utang udah beres, lunasin semua, termasuk utang kredit card ya. Lu kalau udah utang berjalan kartu kredit, konsumtif, beresin terus tiap bulan. Jangan sampai ada yang nunggak, karena bunga dari hutang kartu kredit dan lain-lain itu bunganya tinggi sekali, sehingga lu percuma investasi. Kalau utang lu aja bunganya lebih gede dari investasi tersebut. Setelah itu ada dana darurat. Ini beda-beda ya, setiap orang bisa start dari 3 bulan kebutuhan bulanan. Jadi 3 bulan pengeluaran lu, misalkan lu masih lajang nih, 3 bulan kebutuhan lu, jadi misalkan lu sebulan butuh 2 juta, berarti lu pastiin udah simpen 6 juta dana darurat di rekening lu. Tapi kalau lu udah berkeluarga atau lu udah menikah, pasti harus lebih. Bisa dikoleksi 6 sampai 12 bulan. Kebutuhan keluarga lu, termasuk semua tuh, kebutuhan anak-anak lu dan lain-lain, misalkan lu anggap sebulan butuh 5 juta, itu lu bisa butuh 60 juta nih. Lu harus pastiin simpen di deposito yang bisa dicairkan seperti di bank digital atau bisa di reksadana pasar uang. Kalau bingung bisa cek link di bio, itu ada lengkap semua gue jelasin. Setelah itu kalau dana darurat udah beres, udah tik ya, baru lanjut namanya asuransi basic. Ini asuransi basic ya, bukan asuransi jiwa, bukan asuransi penyakit kritis, itu nanti dulu. Lu ini asuransi yang paling basic itu kesehatan. Jadi kalau misalkan lu sakit, lu ke dokter, misalkan BPJS nih, lu nggak usah ambil duit dari bawah, dari dana darurat. Lu bisa di-cover sama BPJS tersebut. Karena kita kan nggak tahu kalau kita sakit atau misalkan ada kecelakaan kan. Setelah itu kalau udah beres semua, tik lagi. Nah, baru nih lu boleh masuk ke investasi nih. Jadi lu baru start. Jadi pastiin utang udah beres, ini DD udah beres, asuransi udah ada, baru masuk investasi. Kalau di sini lu boleh alokasiin budget lu. Misalkan lu mau, umur lu masih muda nih, lu mau fokus investasi yang perkembangan. Jadi kalau muda kita fokusnya perkembangan ya. Lu mau main yang lebih tinggi risiko, kayak saham-saham atau kripto dan lain-lain, tapi lu belajar dulu, pastiin itu boleh dicoba. Tapi kalau umur lu udah mulai matang, udah berkeluarga, lu nggak mau terlalu yang risiko tinggi, lu bisa masuk fokusnya ke diversifikasi. Jadi kalau umur udah